Video ini sebenarnya diperuntukkan untuk Joviel Lopez dan juga Andovi Lopez, tapi gue ngerasa banyak hal yang gue rasa kalian semua yang nonton harus tahu juga soal mereka dari perspektif gue. Ini sebenarnya lebih ke gue dengan mereka sih sebenarnya. Jadi ya gue paham banget emang susah untuk ngambil keputusan di mana channel kalian Skinny Indonesian 24 tahun ini sampai tahun depan akan menjadi tahun terakhir kalian di YouTube. Gue sebagai content creator yang juga udah lama, almost 12 years now, almost 13 years now, bertahan di YouTube itu emang gak gampang. Luckily I still have my fire dengan video-video seperti reaksi editor Indonesia. Emang susah, api itu emang susah dicari di YouTube sekarang untuk bisa create konten yang nggak ngikutin arus. I understand that, Joe. Di luar dari itu gue cuma pengen share personal stories gue dengan mereka sebenarnya. Gue mau awalin dengan kolaborasi pertama kita sebenarnya di channel Tim Tuan, di mana gue bikin video tipe-tipe marah. Itu adalah kayaknya kolaborasi pertama gue dengan YouTuber lain deh. Andovi Lopez dan juga Joviel Lopez, di mana gue masih ingat banget Andovi benci dengan Tommy buka-buka baju. Dan juga Joviel Lopez dengan Indian accent, ya patel whatever it is lah kayak. Itu gue masih ingin banget, dan gue belajar dari situ juga. They have so much confidence di depan kamera. Itu yang gue pertama kali sebagai content creator pemula di saat itu. Gue ngerasa kayak, dude, I need to have that confidence di depan kamera. Jadi gue belajar dari mereka di saat itu. Dan di luar dari itu, apalagi ya, FanFest. Okay, I'm glad to be a part of the first YouTube FanFest. Itu juga gara-gara mereka, karena mereka yang ngajakin gue kolaborasi di lagu mereka, yaitu lagu Indomie. Jadi gue bisa dapat kesempatan untuk perform live di YouTube FanFest pertama kali di Indonesia. Dan ya, Skinny Indonesian 24 adalah salah satu channel yang ngebuka mata Indonesia tentang YouTube Indonesia gitu loh. Menurut gue tanpa mereka nggak akan banyak orang tahu Indonesia tuh bisa punya komunitas YouTube yang bisa berkembang pesat. Karena gue yakin dan jamin. Jadi karena gue yakin dan jamin banyak YouTuber yang mengawali karir YouTube-nya itu berdasarkan Skin Indonesian 24. Dan guys, I just wanna say you guys are my best friends, okay? I'm just gonna say that again. You guys are my best friends, okay? Damn it, you guys are my best friends. I'm glad that we are best friends karena we've done a lot of things together, okay? Dan gue nggak akan pernah lupa itu. Apa sih yang gue ingat, kayak every YouTube offline event, okay? Kita selalu pecah, man, bro, Japan, Australia lah. apalagi, guys, come on. Kita selalu pecah lah intinya, dan kita selalu bareng gitu loh. Terus sampai titik dimana waktu Andovi lagi kerja kalau nggak salah di Singapura, gue ngerasa, dude, because you're my best friends, gue akan nyusul di sana tanpa gue kasih tau. Gue nyusul Andovi ke sana, dia shock, Joviel juga shock. Dan gue dibalikin, Andovi datangin gue waktu itu gue lagi di Thailand. Kayak we do this, dan gue balikin lagi. Dan gue dan Andovi balikin lagi ke Joe waktu di Singapura. Dan gue yakin kalau kita gak best friends, kita gak bakal lakuin itu gitu loh. Sampai titik dimana, we made a movie together. Ini juga salah satu poin yang pengen gue bagi juga. Mereka gak mati, mereka gak selesai. Waktu gue bikin film bareng sama Andovi dan Jovi untuk film Bucin, kayaknya pertama kalinya mereka benar-benar tuangin semuanya gitu. Mereka benar-benar curahkan semuanya. Dan gue bisa rasain itu banget. Karena kita sampai di titik berantem, oke? Kita udah best friends, kita berantem untuk film Bucin. Kenapa? Gara-gara kita ada perbedaan pendapat, tapi kita ngerasa ini oke, mereka pikir juga oke, gue pikir juga oke. Ya jadinya kita fight for the best intinya kan buat film ini. Karena kalau mereka nggak tuangin sebanyak itu pendapat-pendapat mereka, berarti mereka nggak peduli gitu loh. Jadi itu yang menurut gue adalah semangat dan api yang baru dari mereka. Yang jujur waktu gue ngerasain ini, itu tuh kayak ngerasain gue bikin video sama mereka di zaman-zaman dulu gitu loh.
Jadi again, mereka bukan mati, mereka nggak selesai. Cuman apinya ini beradaptasi ke hal yang baru, ke hal yang lain. Dan gue ngerasain itu banget di film bucin. Again, ini bukan cuman sekedar promo film bucin. Guys, if you think that, just skip this video. I don't care. Intinya, gue cuma pengen kalian tahu, itu yang gue rasain banget dari mereka. Dan gue yakin masa depan mereka bakalan kayak, guys, akan aman karena mereka punya api itu, mereka nggak hilang, mereka nggak selesai. Dan gue jadi nggak sabar dengan apa what's next for them gitu loh. Again guys, thank you for everything that you guys done untuk YouTube, untuk gue personally, untuk channel gue. Dan I just wish that we always be best friends, and you will continue your journey, Joan Dovi, sebagai orang yang kreatif untuk Indonesia. Itu aja dari gue. Gue gak tau mau ngomong apa lagi. Kayaknya ada banyak, tapi kayaknya itu aja. Ya. Lumayan rame gara-gara Andovi dan Jovialda Lopez, Skin Indonesian 24 bikin video katanya mau pensiun dari YouTube setelah kita kenal mereka sebagai salah satu YouTuber yang menjadi pelopor mungkin ya kebangkitan YouTuber di Indonesia. Followersnya kalau nggak salah subscribernya 2 jutaan kalau nggak salah, dan mereka bilang mau berhenti dari YouTube. Lalu berkembang nih diskursusnya pro kontranya berkembang soal YouTube sudah berubah. Orang-orang jadi mulai bilang iya YouTuber dulu keren-keren, YouTuber sekarang alay-alay, dan segala macam perdebatan yang terjadi. Gue jadi tertarik untuk mengomentari hal ini karena menurut gue sebenarnya apa yang terjadi di YouTube itu sesuatu yang sangat alami. Sebenarnya nggak ada yang aneh dengan itu. Pada saat sesuatu itu baru lahir, baru muncul, itu pasti ada yang namanya early adopters kan. Early adopters baru dia masuk ke mass market gitu, pasar yang lebih besar. Dan kalau kita percaya bahwa masyarakat ini bentuknya adalah piramida, artinya secara sosial ekonomi makin ke atas makin sedikit populasinya, makin ke bawah makin besar populasinya, maka tidak heran apabila sesuatu makin menjangkau massa yang lebih luas, maka secara sosial ekonomi dia akan semakin melebar ke bawah gitu. Itu kan sesuatu yang sangat natural dan alami. Itulah kenapa sampai kapanpun Vincent Desta penontonnya susah mau ngejar Tukul gitu. Karena ya beda gitu. Yang satu gaul, trendy, yang satu merakyat gitu. Itulah kenapa talk show ratingnya nggak akan bisa nyanyiin sinetron gitu. Karena ya memang masanya berbentuk piramida gitu loh teman-teman. So di YouTube sekarang udah seperti televisi, kuota sudah menjadi sesuatu yang sangat mudah didapat, smartphone udah bukan barang mewah, maka orang berpaling ke YouTube sebagaimana orang mengkonsumsi televisi. Mereka pengen nonton apa, mereka nonton di YouTube, sehingga piramida itu pun terjadi di YouTube. Apakah menurut gua konten-konten Skin Indonesian 24 lebih bermutu daripada konten-konten prank pura-pura jadi gembel, belaga miskin, belaga beli handphone pakai recehan? Ya iya jelas, tapi kan itu menurut gua. Sekarang kan masalahnya adalah YouTube AdSense tidak membeda-bedakan siapa penontonnya. Mau lu bermutu menurut standar siapapun ya, berkualitas ataupun nggak ada mutunya, konten sampah sesampah-sampahnya menurut kita, apaan sih ini konten, tetap aja lu nonton dihitung satu gitu. Dia nggak ngebedain penonton, dia nggak ngebedain, oh konten ini mendidik sekali, maka setiap ada satu orang yang nonton, saya hargai 100 views. Kan enggak juga. Jadi tetap satu dihitungnya. Nah inilah nggak enaknya playing the numbers game gitu. Itulah kenapa gue nggak bergabung di YouTube. Karena menurut gue ini pertarungan yang sangat melelahkan dan I don't wanna be part of that. Kalau mau silahkan, tapi kalau gue nggak. Jadi ini tuh natural menurut gue, nggak ada yang perlu disalahkan, nggak ada yang salah juga. Memang that's the way things are. Kalau sesuatu berkembang masuk ke mass market akan terjadi seperti ini gitu. Sekarang pertanyaannya buat kreator baru. Jadi gimana dong kalau gue mau masuk YouTube? Susah dong kalau gue mau masuk YouTube dengan konten yang bermutu. Menurut lo bermutu ya? Semoga beneran. Nah,
Kalau menurut gua, pertama, lo masuk dengan pemahaman yang benar bahwa ya seperti itu gitu. Kalau lo mau masuk YouTube ya lo harus siap kalau misal lo bikin konten edukasi atau konten yang serius ya lo harus siap kalau viewsnya nggak akan bisa ngejar konten-konten yang mungkin kayak aduh gila cuman pamer kekayaan aja kok bisa gede viewsnya. Iya pamer kekayaan viewsnya gede karena orang bermimpi ingin seperti itu. Itulah kenapa di sinetron banyak orang bermewah-mewah, orang pengen bermimpi menjadi seperti itu. Itu kan nggak aneh gitu, wajar. Maksudnya secara ngelihat segmen pasar itu wajar. So harus siap gitu loh. Kalau konten lo nanti nasibnya akan seperti itu di pasaran, itu dulu harus siap. Yang kedua menurut gua harus YouTube nggak sih gitu loh. Tidak selamanya lo mau bikin video harus masuk ke YouTube, or not even harus video, ya kan? Apakah bisa audio? Sekarang Spotify semakin berkembang. Ataupun kalau harus video, apakah ya harus YouTube? Nggak bisa IGTV, nggak bisa TikTok gitu misalnya. Ada banyak platform gitu. Jadi menurut gua kita nggak perlu mengutuki, nggak perlu menyesalkan karena apa yang terjadi ini semuanya natural. Yang penting buat kita semua sebagai kreator, kita tahu kita mau masuk ke sebuah platform, kita tahu platform itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba pilih-pilih lagi platform apa sebenarnya yang paling cocok. Jangan hanya karena semua orang ke situ, hanya karena lu lihat gila enak banget dapat duit dari AdSense. Memang enak, tapi perjalanannya ke situ lu kata gampang dapat views jutaan, susah bro. Makanya jangan silau sama duit. Makanya kalau mau ngapa-ngapain motivasinya jangan duit menurut gue ya. Menurut gue sih, apalagi untuk anak-anak muda yang masih didukung sama orang tuanya, halah udahlah. Nah, so itu sih menurut gue. But at the end of the day, gue mau menutup video ini dengan bilang terima kasih buat Andovi, terima kasih buat Jovi karena udah menjadi inspirasi buat banyak kreator di Indonesia, karena udah menjadi gerbong lokomotif buat YouTuber-YouTuber tanah air. Thank you very much. Good luck in the next venture, everything you guys are going to do. Thank you guys.